Di dunia ini seringkali kita melihat sebuah umur adalah sebagai suatu patokan pencapaian. Agak malam dikit dan waktunya luang dan gak ngapa-ngapain, scroll sosmed, ngeliat temen tiba-tiba bikin postingan, udah jadi inilah, jadi itulah di pekerjaannya. Tiba-tiba ngeliat temen udah nikah, tiba-tiba ngeliat temen udah beli rumah, tiba-tiba ngeliat temen udah punya usaha, udah jadi bos, dan masih banyak hal distraksi lainnya yang akhirnya mengganggu hidup kita sendiri. Dan kita jadi mikir, kok aku masih belum jadi apa-apa ya? Kok aku belum jadi siapa-siapa ya? Padahal yang harus kita tahu, banyak research yang ngasih tahu bahwa probabilitas startup yang udah besar dan udah sukses biasanya kalau ownernya berumur di atas 40 tahun. Masih mau contoh lagi kalau umur itu nggak bisa jadi patokan kesuksesan. Ada orang lulus kuliah usia 22 tahun terus tiba-tiba bikin restoran di usia 52 tahun dan tiba-tiba restoran itu meledak terus akhirnya bisa sukses dan kaya raya dari situ. Atau tiba-tiba bikin dagangan terus bikin online shop tiba-tiba laku keras dan kaya raya dari situ. Apakah ada? Ya ada gitu. Ada orang yang lulus kuliah langsung kerja enak di umur produktif sekitaran umur 24 tahun lalu tiba-tiba keluar, resign, boncos, gak punya duit, tiba-tiba dengan keahliannya bikin usaha sendiri, ngembangin sendiri, sampai akhirnya besar, sampai akhirnya kaya raya dari situ. Apakah ada? Ya jelas ada juga gitu. Dan pas udah sukses, tiba-tiba mati di usia 30-an. Apakah ada? Ya ada juga. Barack Obama itu adalah mantan presiden Amerika. Beliau pensiun di umur 50. Tapi Donald Trump atau Joe Biden baru jadi presiden di umur 70-an dan 80-an. Sih, beda banget kan? Lalu kenapa kita masih berpatokan sama umur dan ngerasa masih terlambat buat mencapai sesuatu? Setiap orang itu punya tracknya masing-masing, setiap orang punya time zone-nya masing-masing. Dengan melihat orang lain yang lebih dulu sukses daripada kita, itu nggak akan bikin kita jadi lebih baik juga. Kalau kita malah ngerasa ngedown dan jadi ngerasa putus asa karena di umur yang sekarang kita belum jadi apa-apa. Nah hari ini kita tuh mau bahas penyebab tentang kenapa fenomena melihat pencapaian sebagai patokan kesuksesan itu bisa sering terjadi dan mulai ganggu kita. Langsung aja kita ke poinnya. Tapi sebelum kita bahas, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Zaman dulu, which is kalau lu sekarang Gen Z, berarti pas zaman bapak emak kita dulu, ngelihat orang kaya yang mungkin habis beli rumah baru, beli mobil baru, kulkas baru, itu tuh ya cuma lihat dari tetangga doang. Ya itu pun cuma 1 atau 2 orang doang. Sedangkan zaman sekarang nih, dengan adanya sosial media yang ada, orang-orang gunain cara flexing atau pamer kekayaan tuh buat cara marketing gitu, buat branding diri dan lain-lainnya. Ya meskipun ada juga sih yang buat ngeliatin pencapaian doang, tapi otak kita secara nggak sadar tuh jadi mikir, pengen berada di titik yang sama seperti mereka, sama kayak orang-orang tersebut. Dan gak jarang itu tuh ganggu banget. Dan gak jarang juga kita terperangkap karena cara flexing ini, dengan menghalalkan segala cara buat bisa dapetin kekayaan seperti mereka. Seperti yang udah aku jelasin tadi, miris banget anak-anak muda zaman sekarang yang menghalalkan banyak cara untuk mencapai kekayaan yang sama dengan cara yang gak baik. Contohnya yang udah sering kelihatan adalah banyak orang terjebak sama iming-iming kekayaan dan kesuksesan dengan cara cepat, dengan cara ikutan robot trading yang bodong atau binary option yang mereka memakai jasa orang-orang buat sengaja flexing atau pamer. Lalu kita terjebak dan ikutan tuh platform bodongnya dan ya kita ketipu gitu. Dan mirisnya lagi adalah kita malah nyalahin orang yang masalin produk tersebut atau si platformnya sendiri, yang padahal kalau kita anak muda lebih bisa introspeksi. Akankah lebih baik sekali kalau seandainya kita punya lebih edukasi tentang hal-hal semacam ini, dengan harapan kalau seandainya ke depan ada produk-produk bodong yang kayak gini, kita tuh bisa jadi benteng dari awal buat ngingetin yang lainnya supaya kita dan semuanya nggak terjebak ke dalam hal-hal seperti ini.
Banyak orang yang nggak bisa memaknai kata cukup itu dengan baik. Ya termasuk aku sendiri sih, yang masih belajar tentang memaknai kata cukup itu kayak gimana. Aku yakin teman-teman yang nonton video ini kalau ditanya kira-kira mau gaji berapa selama sebulan, pasti jawabannya gak bakal ada yang sama. Masing-masing punya anggapan atau pendapat yang jawaban tersebut itu belum tentu ada dasarnya gitu. Let's say kita bilang mau punya gaji 10 juta sebulan. Nah, emang gaji 10 juta tuh buat apa aja? Kan gak semua orang itu tahu gitu. Pasti tiap orang kan ada yang bingung, ada juga yang emang udah ngerti sih mau dipakai buat apa aja. Di sini gak akan ada tutorial memaknai kata cukup, tapi ada satu hal yang mungkin bisa jadi patokan buat kita buat memaknai kata cukup itu seperti apa. Coba lakuin survei buat diri kita sendiri. Biasanya makan apa, isi bensinnya apa, beli kopi itu yang kayak gimana, rokoknya tuh yang kayak gimana, dan semua hal yang ada di kehidupan kita. Nah, dari semua hal itu, coba kasih standarnya. Misal kalau bensinnya tiap hari diisi Pertalite 2 liter, ya udah berarti itu udah standar dan jangan turun 1 liter gitu. Atau biasanya makan ayam, tempe, dan sayur, ya udah berarti itu standarnya. Kalau bisa jangan sampai turun dari situ. Nah, semua hal yang udah disurvei tadi, coba catat dan totalin berapa banyak yang harus dikeluarkan. Nah, hasil dari nominal itu jadiin makna cukup. Nah, sehingga sisa-sisa uangnya bisa kita pakai buat hal yang lebih bermanfaat. Misal beli kripto, ikut kursus, ditabung, diinvestasiin, dan masih banyak hal yang bisa kita lakuin lagi. Mungkin menurut kita sekarang kita bukan siapa-siapa, tapi sadar gak sih kalau banyak orang juga malah ada yang lebih lambat dan menginginkan ada di posisi kita sekarang. Cobain deh buat keluar di jalan tengah malam, ngelihat sekitaran jalanan, malam-malam masih banyak loh orang yang sibuk kerja buat mikirin duit buat besok mau makan apa. Sedangkan kita bisa memilih buat tidur, istirahat tanpa harus mikirin besok makan pakai duit apa. Iya kan? Jadi semua orang itu beda-beda banget. Ada baiknya kita itu lebih bersyukur dengan keadaan yang kita punya sekarang. Nah, itu tadi pembahasan tentang stop untuk memakai umur sebagai patokan pencapaian. Terima kasih udah nonton video ini. Subscribe kalau kamu ngerasa video ini ada manfaatnya. Tulis apa yang kamu pikirin di kolom komentar tentang pengalamanmu melihat fenomena ini. Kirim saran dan kritik demi kemajuan channel ini, atau request pembahasan apa selanjutnya. Terima kasih, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.